Jelas jemaah? Itu ya. Nah, kalau konsentrasinya hanya melulu kepada yang physically, ya, pengijabahan doa yang sifatnya materi kasat mata, akal dan hatinya akan terbelenggu sehingga tidak bisa terbang di alam yang indah bernama hakikat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu membimbing niat kita, ya. Allah memberkahi kita, Allah meridhoi kita, dan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Ilmu yang semakin membuat kita tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, 3 pelajaran siap-siap ya. Jadi lamun sajam pelajaran 3 jam ya badal. 3 jam dikurangan sejam setengah ya. Dina kitab Al-Hikam, kalimat anu ka-7, la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuh. Ini berkenaan dengan doa para jamaah sekalian. Doa itu pasti dikabul, pasti diijabah. Tetapi diijabahnya doa serahkan kepada Allah. Waktunya kapan, bentuknya apa, ya. Kalau doa itu betul-betul sudah cukup syarat, maka pasti doa itu dikabul. Adapun kalau doanya enggak cukup syarat, ya berarti jangan salahkan. Memang belum berdoa. Salah satu di antara syarat doa para jamaah sekalian, salah satunya ya. Jadi makanan, minuman, dan pakaian seorang yang berdoa tadi pastikan halal, ulah nu haram. Dalam arti ketika orang makanannya, minumannya, pakaiannya haram berdoa,
rarasaan mah asa geus doa, tapi sabenerna mah can ngadoa sabab teu cukup syarat. Jelas Pak Jamaah ya? Nah, berikutnya para jamaah rahimakumullah, apabila apa yang dijanjikan itu tidak kunjung berasa keadaannya, kehadirannya, janganlah membuat kamu ragu dengan pembuktian janji Allah itu berupa dikabulkannya doa. Tetap jaga keyakinanmu bahwa doa itu dikabul. Jangan membuat ragu ya. Apalagi sudah langsung memvonis doaku tidak dikabul. Nah, buktinya sudah sekian minggu, sudah sekian bulan, mungkin sudah sekian tahun, yang aku minta, yang kuharapkan tidak kunjung hadir. Tong ragu intina para jamaah. Kunaon dilarang ragu berkenaan sareng masalah nu tadi para jamaah. Aya babaraha alasan baya. Nu kahiji annahu bisatun lima ba'dahu minasyakki wa nahwi. Ketika ragu dengan apa yang telah dijanjikan Allah, maka akan disusul dengan keraguan-keraguan berikutnya. Satu keraguan terhadap janjinya Allah akan melahirkan puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan bentuk keraguan yang lain. Eta nu kahiji. Nu kadua para jamaah rahimakumullah, bahayana ragu ya. Annahu yuqi'u al-hirah al-mujibah listighalil fikri biqawati'il yaqini. Keraguan akan menjerumuskan seseorang ke dalam kebingungan. Karena bingung, akhirnya pikirannya dibuat sibuk dengan hal-hal yang merusak keyakinan, dengan kesibukan-kesibukan nu teu berguna. Jadi ragu itu bahaya para jamaah. Saterusna annahu da'iyatul wukuf ma'a dhahiril wa'di duna tatallu'in li batinil wasfi fahuwa ainul hijab. Nukatilu para jamaah rahimakumullah, ragu dengan janjinya Allah terkait dengan dikabulkannya doa akan menyebabkan seseorang terfokus hanya kepada hal yang sifatnya zahir saja. Ya. Jadi kalau ada zahir merasa doanya dikabul, tapi hal-hal yang tidak kasat mata dia enggak kelihatan. Boleh jadi dia menyimpulkan doanya tidak dikabul. Padahal sebenarnya Allah telah mengkabulkan doa dia dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah, lebih tepat menurut Allah, baik jenis pemberiannya ataupun juga waktunya. Gitu para jamaah. Nah, ketika seseorang melulu hanya menganggap sesuatu itu berharga kalau kelihatan oleh mata doang, maka hakikatnya dia telah terhijab, ya, terhalang dari Allah, terhalang dari pemahaman yang benar. Itu karenanya maka para jamaah rahimakumullah, di kitab-kitab lain diterangkan bahwa ada yang doa itu dikabul saat ini juga dengan apa yang dia minta. Ada yang puluhan tahun kemudian doanya dibuktikan oleh Allah.
seperti Nabi Musa mengalahkan Fir'aun. Itu dari mulai Nabi Musa berdoa dan Allah jawab doamu pasti dikabul, sampai ke waktu Fir'aun ditenggelamkan di laut itu 30 tahun berjamaah. Mungkin lamun urang dieu mah geus eureun manten doa anaknya. Ya. Itu Nabi Musa. Orang makan lain ya, santri ge karakter diajar. Jadi sedang lamun lila teh. Tapi para jamaah tong keung sebab penantian dikabulkannya doa itu adalah ibadah. Makin lama ditunda oleh Allah pengijabahan doanya, tapi tetap dia yakin, tetap dia berdoa, maka catatan pahalanya seperti argo di taksi, cepret gitu para hadirin. Ada lagi para jamaah rahimakumullah dikabulkannya doa ya, yang diminta A tapi Allah kasih Z, sehingga orang itu merasa doa kalau nggak paham, tapi kalau ngaji insya Allah paham. Orang itu merasa doanya tadi kabul, padahal Allah memberikan, sudah dikabulkan doanya dengan diberikannya dia Z. Jelas Pak Jamaah? Nah yang hebat lagi adalah ini Pak. Ketika doa itu tidak dijawab oleh Allah di dunia, tapi semuanya oleh Allah dijawab, dikabulkan di akhirat. Itu yang paling hebat. Sampai-sampai diceritakan dalam hadis bahwa karena demikian hebatnya pengijabahan doa di akhirat, sampai orang-orang itu bilang begini, kalau tahu seperti ini model pembalasan doa di akhirat, aku berharap di dunia tidak ada satupun doaku yang dijawab oleh Allah, yang dijawab cash oleh Allah. Aku pengennya sekarang. Itu. Nah, ala kulli hal para jamaah ulah buruk sangka ka Gusti Allah itu. Jelas Pak ya? Sing optimis gitu. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Kalau dibiarkan keraguan semacam tadi ya, maka itu akan mengancam dua hal para jamaah. Satu, kalau sudah ragu dengan apa yang Allah janjikan, dipastikan akan merusak akal. Akalnya rusak, jadi sudah nggak bisa nalar normal lagi ya, berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, akan memadamkan cahaya hati. Cahaya hati pada jamaah ya. Makanya buta itu ada dua. Ada buta mata zahir, ada buta mata hati. Yang menyebabkan orang masuk neraka itu bukan buta ini, tapi buta hati. Tapi kebanyakan orang masa bodoh dengan buta hati. Nu penting mata melotot, bisa nenjok segala rupa, gitu. Ya itulah. Makanya penting pada jamaah membangun adanya pemahaman ya. Di Arab sana ada seorang anak muda ya. Beliau hafiz Al-Quran, beliau juga sudah hafal ribuan hadis lengkap dengan serawi-rawinya. Tapi dia matanya buta dari kecil. Pemerintah di sana menawari beliau ditawari untuk operasi mata supaya bisa kembali normal bisa melihat.
Si anak muda tadi masih hidup Pak, masih hidup. Syekh siapa namanya tuh, masih muda banget. Dia nangis bahwa harapan untuk melihat ada, tentu untuk lebih banyak lagi membaca Al-Quran, karena buta saja pun hafal Quran, angot mun melek gitu. Tapi beliau katakan, saya nggak mau mataku diganti ya dengan yang bisa melek, dengan teknologi itu ya. Aku lebih memilih biarkan mataku tidak melihat. Pas ditanya kenapa bisa begitu, satu di antara jawabannya para jamaah, aku khawatir tidak bisa menjaga mata dari pandangan maksiat. Ya, Masya Allah. Ini satu hal yang jarang ya orang ngajakeun itu mah, nyampur ke jalannya, ya, ngajakeun aya tontonan jauh-jauh gede jugjug mana namanya. Itu da disangkana meureun teu aya dosa, teu aya maksiat mata, teu aya jinah mata, aya para jamaah. Makanya hati-hati ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satrasna tadi disebutkan bahwa meragukan janjinya Allah itu harus benar-benar serius para jamaah, dibersihkan dari hati kita. Dan jika dibiarkan tadi ya akan membuat buruk akal dan akan memadamkan cahaya hati. Kumaha logikana para jamaah, penjelasan ilmiahnya di sini disebutkan. Satu, ahaduha annahu mani'un min jaulanil basirah was sarirah fi bisatil haqa'iq litakyidihima bidhahiril wa'di duna ghadarin libatinil wasfi. Karena orang yang meragukan janjinya Allah Subhanahu wa taala itu karena terfokus kepada benda ya, kepada materi, sesuatu yang nampak sebagai pembuktian dikabulkannya doa, itu akan membelenggu akal dan hatinya sehingga tidak bisa bergerak, berjalan, mengelilingi di area al-haqaiq. Apa area al-haqaiq itu? Hal-hal yang bernilai spiritual. Jadi kieu hal spiritual teh kieu. Rezeki contohnya, makanan, minuman, uang, itu kasat mata. Tapi pemahaman spiritual, ruhani terkait dengan makanan, minuman, uang dan lain-lain, itu adalah soal ini, berkah henteu ieu teh gitu. Berkah teu gitu. Karena kalau orang yang ngerti spiritual, haqaiq gitu ya, sesuatu yang non kasat mata, dia akan selalu bilang, buat apa kaya kalau tidak berkah? Karena di atas sesuatu yang tidak berkah mustahil menghadirkan ketenangan, kebahagiaan. Sedangkan yang berarti untuk aku itu adalah kebahagiaan, ketenangan. Buat apa kayak gitu aja. Tapi memang ayeuna alam teh zamannya zaman akhir para jamaah, di mana hampir mayoritas orang itu sudah terjangkit dengan penyakit materialisme, ya, materialistis. Jadi hal-hal yang sifatnya spiritual begitu udah jarang diperhatikan.
Penting mah aing beunghar. Penting aing jadi presiden. Nu penting aing jadi bupati. Masa bodoh rakyat susah mengutuk di sana sini, nggak peduli. Tapi orang yang paham tentang al-haqaiq, ya, hal-hal yang sifatnya spiritual tadi, para jamaah rahimakumullah, dia akan selalu berpikir, ini halal apa tidak? Allah ridho atau tidak? Karena kaitannya nanti dengan bahagia atau tidak. Lebih dari itu, pisalamatin apa picilakan? Jelas jamaah? Itu ya. Nah, kalau konsentrasinya hanya melulu kepada yang physically, ya, pengijabahan doa yang sifatnya materi kasat mata, orang akan ke situ. Akal dan hatinya akan terbelenggu sehingga tidak bisa terbang di alam yang indah bernama hakikat. Baik jamaah rahimakumullah. Selanjutnya berikutnya adalah asani annamadatal iman min rusukhin nafsi wa huwa bittisa'in nadhari wa inqita'iha min tazalzulihi wa tasakkuk muzalzilun lil yakini biwujudih. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, wujudnya iman itu sejatinya adalah tertancap dari dalam jiwa, dan menancapnya keimanan di dalam jiwa itu sebanding lurus dengan ittisa'in nazar, dengan keluasan sudut pandang. Satu, tidak melulu physically maksudnya. Wan qita'iha min tazalzurihi. Yang kedua, kekuatan iman itu baru akan tertancap dari dalam hati apabila dalam jiwa, ya, apabila jiwa tersebut terhindar dari hal-hal yang menggoncangkan, dan watasakkuk muzalzilun lil yaqin biwujudi. Sedangkan keraguan itu adalah sesuatu yang memporak-porandakan keyakinan itu sendiri. Maka jamaah rahimakumullah, sing yakin insya Allah. Nah, gitu para jamaah. Terus terakhir ya Pak, ya, bahayanya ragu itu. Satu, ragu itu akan mengajak kepada hal-hal yang negatif. Satu, asyak yajri iladzon. Awalnya ragu, pada akhirnya buruk sangka. Nggak tanggung-tanggung, buruk sangkanya ke Allah. Waddon yajri lil ya'si wal kunut. Buruk sangka kalau tidak segera di stop dari akarnya tadi, ragu, akan menjerumuskan seseorang kepada keputusasaan. Padahal putus asa itu sifatnya orang-orang kafir, yang fisiknya boleh jadi kuat tapi batinnya lemah. Jelas Pak jamaah? Banyak cerita kita dapat, ya, berita-berita valid tentang bagaimana kaya rayanya orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang barat, ya, yang tidak kenal Allah,
akhir kematiannya tragis dengan bunuh diri. Dengan bunuh diri. Kenapa? Karena tadi hampa, keropos, ya, putus asa. Wahuma min bisatil kufri. Hati-hati para jamaah, kalau sudah putus asa dari adanya rahmat Allah, dari pertolongan Allah, termasuk untuk para pendosa, putus asa dari ampunan Allah. Makanya sebesar apapun dosa dengan Allah, akui itu adalah dosa. Yang kedua, akui bahwa Allah Maha penerima taubat. Ketiga, lawan hawa nafsu untuk segera hijrah. Dalam hadis Arba'in, di hadis Qudsi, Allah menyebutkan, gak ada dosa yang tidak aku ampuni. Bahkan jika seorang hamba datang kepadaku membawa dosa segede langit dan bumi, dan dia akui itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah dosa, apa kata Allah? Aku tebus sebesar langit dan bumi dengan ampunan. Kosong-kosong menurutnya. Jelas Pak Jamaah? Jadi jangan putus asa. Putus asa itu sifatnya orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qila awwalu dhanbi an-nadhrah kama anna awwal as-saili al-qatrah. Ketahuilah para jamaah rahimakumullah, hal yang pertama kali akan mendorong kepada dosa itu adalah soal an-nadhrah, sudut pandang. Kalau sudut pandang ini keliru, orang akan begitu mudah menuju dosa, melakukan dosa. Ya, an-nadhrah, sudut pandang. Sebagaimana hal yang pertama kali akan membuat banjir bandang itu adalah tetesan air. Jadikan akumulasi dari tetesan air yang demikian banyak volumenya, jadilah banjir. Demikian juga di sini disebutkan para jamaah, dosa itu adalah karena adanya sudut pandang yang tidak syar'i, yang tidak sesuai dengan Islam. Coba para jamaah renungkan tentang apa yang menimpa moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Ya, beliau adalah nabinya Allah, kekasihnya Allah, diciptakan langsung oleh Allah tanpa antara ibu bapak. Allah sangat sayang dengan Nabi Adam. Begitu diciptakan pun Allah tidak kenalkan dia menginjak di bumi, langsung Allah tempatkan di surga. Jangan tanya tentang kenikmatan surga. Di hadis disebutkan, mala ainun ra'at, gak pernah terlihat mata, wala udunun sami'at, tidak pernah dengar dengan telinga, wala bibalin khatarat, tidak pernah akan tepat dengan apa yang terlintas keindahannya di dalam hati. Surga. Lakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kata Al-Quran. Semuanya indah di dalam surga itu. Ingat para jamaah, ciptakan di dalam surga dengan Ibu Hawa hanya karena tergelincir, ya, kekhilapan satu kali. Jangan bilang dosa, nggak sopan karena Nabi Adam nyebut berdosa. Khilaf, ada satu pohon berbuah yang oleh Allah dekatnya saja pun jangan, itu saja yang dilarang oleh Allah di surga. Yang lain silakan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi karena iblis justru tahu itu kelemahan yang akan bisa menjerumuskan Nabi
Adam. Digoda. Singkat cerita, makanlah buahnya. Cuma satu kali kekhilafan. Apa yang terjadi pada jamaah ini soal sudut pandang loh. Apa yang terjadi pada jamaah, akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa diusir dari surga. Hanya dengan satu kali kekhilafan. Dan itu pun setelah Nabi Adam diusir, diturunkan ke bumi, taubatnya ratusan tahun, baru diterima oleh Allah Ta'ala. Pertanyaannya, ini soal sudut pandang. Kita ini siapa? Bukan Nabi kan? Tadi disebut santri ge karakter diajar. Sarua jeung ngomong ge. Ya. Nu kadua itu terus di surga salah sakali dikeluarkan. Urang ayeuna aya di alam dunia salah urang lain sakali, Pak. Nabi Adam mah seumur hirup kehilapanangan sakali eta. Ari urang kasalahan ngajentul sajam ge geus kasalahan teh di mana mendinya teh. Laras teh. Sudut pandang maknya diasupkeun ka surga. Nah, kalimat maknya na eta teh. Tapi sakali diulah putus asa, da urang boga Allah nu kacida bageurna. Plus katambah Allah sangat memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kulantaran Allah memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu bisa dipisah dari bagaimana Allah juga memuliakan dan memandang umatnya. Nu penting umatna hidang. Justru hanjakala teh umatna loba nu teu hidang. Geus dipikanya kumaha ge. Ada banyak celah dia berbuat hilaf. Aku itu hilaf. Tapi sebagai umat Nabi, Allah berikan banyak jalan untuk bisa menghapuskan dosa. Ambil itu. Contoh, sholat ke masjid. Dari perlangkah menghapuskan dosa. Ulah lalawara angkat ke masjid. Aya deui cek Nabi. Sahanu boga maksud datang ke pengajian, dosanya dihapus ke Allah qabla ayyaktua, sebelum dia melangkah. Tak mun hidang mah pinuh ya majelis teh ku umat Kanjeng Nabi. Ngan ku sabab teu hidang ya ngajaran tuluy dina TV. Itu. Nah, banyak. Jadi lain karena hebatnya orang dimanja segala kita, tapi karena Allah amat sangat memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orangna kabawa. Bahkan para jamaah rahimakumullah, saya jadi teringat dari tadi ayat teman di Jakarta. Ustaz minta itu dong, kirimkan dalil yang tentang zaman ini itu adalah zaman yang dirindukan oleh para sahabat. Di satu sisi ketika kita melihat zaman sekarang, Masya Allah, pi jangareun hungkul, pi pusingeun hungkul, ya kan? Ternyata di sisi lain, subhanallah, Nabi bersabda, inna min waraikum ayyamas sabri fihinna mislul qabdi alal jamr. Kata Nabi, nanti setelah masa kalian ada masa yang dituntut ekstra sabar. Berjuang agama di zaman itu nanti laksana memegang bara api panas.
lil amil fihinna mislu ajri khamsina rajulan. Qalu ya Rasulullah ajru khamsina minna au minhum. Cek Kanjeng Nabi teh keur jalma anu istiqomah di zaman itu ya. Istiqomah itu artinya mulazamah alal khair, mulazamah alal taat. Terus taat, terus berjuang, terus berdakwah. Kata Nabi, satu orang dibalas dengan 50 kali orang. Sahabat bertanya, apakah 50 itu dari kami atau dari mereka ya Rasulullah? Qala bal ajru khamsina minkum. 50 setara kalian, setara para sahabat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, para sahabat ge colohok, Pak. Beruntung sekali orang yang mendapati zaman itu. Zaman iraha tuh, zaman ayeuna, Pak. Ngan sakali deui mun hidang hanjakala teh harideng. Teu haridengna teh naon? Saeutik jelema anu daek diajak berjuang zaman kiwari itu. Lobana mah dugsak nariangan dunia wungkul. Itu nu can beunghar hayang beunghar, nu geus beunghar bising miskin. Terus dalam lingkaran setan terjebak terus. Agama diajak ngurusan agama ngalap cukup aing nu penting salat cenah kitu. Disangkana hirup cukup ku salat. Haji geus beureun kitu nya. Enggak cukup. Umat Nabi itu kelebihannya bukan di situ. Bukan di situ, guys, gitu ya. Di mana umat Kanjeng Nabi itu kelebihannya? Berjuang. Berjuang. Gitu para jemaah. Ngan palebah diajak berjuang makan pada embung. Dari berjuang teh pahit, Pak. Pahit, peuheur, loba nu ngabuli. Saya ge loba nu nyebutkeun kadrun tolol saya. Iya disebut kadrun tolol, radikal. Mantap ulah ya di NKRI segala gitu. Ada orang ngomong gitu, iya Indonesia teh kudu diterapkan syariat Islam. Pada ngomong gitu. Tiba ngomong teu ngagunakeun kekerasan, cuma ngagunakeun dalil, ngagunakeun fakta kerusakan aya, rek make naon didangdanan lamun lain ku Islam. Sakitu. Atau di netizen, di medsos. Ustad koplok, kadrun, tolol gitu. Ulah dibere KTP anu kitu moal kalau masalah. Ya. Aduh Kang tibang karak di kitu-kitu mah. Lah. Cemen ya. Jelas Pak Jamaah. Leuwih ti kitu urang ek naon dia. Siapkeun we. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jang Allah. Salat orang, ibadah orang, hirup orang, paeh orang, jang Allah wungkul. Lain jang nafsu, lain jang selera, lain jang muaskeun keluarga, lain jang muaskeun jang Allah. Takbir. Kitu para jamaah. Jadi lamun urang nangarti hidang tak ieu soal sudut pandang tadi. Jadi sudut pandang tuh penting. Jelas apa ya? Coba Pak, orang balik deui kana kisah Nabi Adam. Nabi Adam sakitu teh nabina Allah, kakasihna Allah, ditempatkeun lagi langsung di surga. Banyak tadi Purwadadi teu di Subang. Langsung ditempatkeun di surga karena kekhilapan hiji ku Allah diusir. Kuduna mah urang boga sudut pandang nu bener. Angot mun urang meureun kitu. Tapi dasar gitu, Pak. Aya nafsu.
anu teresepeun orang bener, aya setan anu teresepeun orang soleh. Da ngaharewo satu gampang dosa mah kudu ge ambrol cenah gitu. Bahasana teh kudu oge ambrol. Murulu ku sedekah ge leungit. Pak, urusan bahwa ku wudu amrol, ku sedekah leungit, ku langkah ka masjid dihapus, biarkan itu pada posisinya. Cuma posisi orang mah tetap antara al-khauf war roja. Berdiri di posisi tengah antara harapan. Tadi kan hadis-hadis tentang harapan. Roja. Tapi juga kita harus punya khauf. Apa khauf itu? Khawatir sedekah orang teu ikhlas, jadi tengah hapus. Khawatir langkah ke masjidnya teu ikhlas, jadi tengah hapus. Khawatir wudu nage da teu ngaji sapinah, teu ngaji kitab fikih. Ya. Wudu nama tapi teu niat. Atau wudu nama tapi teu ngumbah leungeun misalnya. Asa geus wudu tapi can wudu. Jadi we tengah hapus. Ta perasaan eta teh kudu aya. Sehingga naon? Dibatasi ku aya harapan sehingga orang teu putus asa. Dibatasi diri orang ku rasa khauf, keung jeung sieun sehingga orang hirup nanti selebar. Tetap aya dina kendali kewaspadaan insya Allah. Nah kitu para jamaah. Da geuning aya disebut dina hadis lagi Pak. Ngabedakeun jalma mukmin jeung jalma munafik. Dina hiji hadis disebutkeun jalma mukmin mah ningali dosa sagede lalur teh seakan-akan gede siga gunung nu diangkat luhureun sirahna. Jadi ngejat we. Ari jalma munafik mah ningali dosa sagede gunung ge katingalina mah sagede laleur. Tibang digibegkeun gampang cenah Pak. Nah, itu an-nadhrah. Jelas para jamaah. Jadi hadirin sadayana insyaallah kembali di kanu tadi banyak sing kuat keyakinan, yakin ka Allah, termasuk yakin karena diijabahna doa ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Pelajaran pertama beres. Lanjut ya Pak ya. Kayak istirahat tenang.